sehat walafiat ini menjadi sebab kita tambah hari tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi dalam masjid ini Bapak-bapak ada disebut dengan nikmat rohani, ya. Sebagaimana nikmat memang ada dua unsur, ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani. Kalau nikmat jasmani adalah yang berupa makanan-makanan, minuman, pakaian, harta, kesehatan, itu semua termasuk kategori nikmat jasmani. Ada lagi nikmat rohani. Nikmat rohani itu diantaranya ya kekuatan iman. Di saat kita mempunyai kekuatan untuk mau melaksanakan amal ibadah, itu bagian daripada nikmat. Jadi banyak orang yang rohaninya lemah, meskipun fisiknya dia kuat, olahragawan, bisa angkat besi dia, tapi kalau angkat 2 rakaat subuh dia gak kuat. Nah, namanya rohaninya lemah, ya. Dia ada orang yang fisiknya lemah, tapi dia punya rohani kuat. Ya kayak orang-orang soleh yang usianya udah di atas 70, 80, dia masih kuat itu melaksanakan qiyamul lail, bangun malam dengan jumlah rakaat yang banyak, dengan zikir yang lama, dengan sujud yang panjang. Mereka dapat lakukan itu karena faktor kekuatan rohani. Maka itulah dalam masjid ini banyak ya karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat-nikmat rohani. Makanya ketika kita masuk masjid itu ada doa Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat. Itu di sini banyak rahmat Allah. Makanya kalau masuk masjid jangan lupa itu baca doa itu. Masuk masjid baca doa itu. Karena bakalannya tempat pengampunan dosa. Ya, kita mau diambil dosa kita jangan jarang-jarang ke masjid. Kalau kita banyak dosa, memang kita kudu sering-sering ke masjid. Minimal 5 waktu kita ke masjid. Karena di pintu situ kita udah bilang sama Allah, berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Bagusnya pakai shalawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Waftah li abwaba rahmat. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Ini banyak ya, apalagi di waktu subuh. Waktu subuh ini waktu turunnya rahmat Allah. Karena kalau orang pengen tahu ya nuansa surga kayak begini, waktu subuh enak, cuacanya sedang, cuacanya normal, enak subuh itu. Dipakai ngapain aja subuh enak, pakai tidur enak, pakai ngopi enak, pakai kongko enak. Subuh tuh begitu. Ya, termasuk kita ngaji di kajian subuh masih fresh. Ya, kita punya otak kita nih masih fresh, belum terkontaminasi, belum campur aduk dari luar. Kenapa? Karena baru masih baru. Kita bangun tidur, ini baru lagi akal kita, otak kita baru lagi, kesehatan kita baru lagi. Makanya dalam doanya tuh Nabi ya Ibrahim bersama Allahumma hadza khalqun jadid. Ya Allah, ini adalah ciptaan yang baru. Jadi barulah kita setelah kita tidur diganti kondisi kita. Mungkin yang lelah-lelah, capek-capek begitu tidur semalam, bangun kan seger lagi. Itu ciptaannya Allah, baru ciptakan lagi. Makanya kita minta kepada Allah yang sehat hari ini, ciptaan yang baru ini mudah-mudahan menjadi sarana kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid itu banyak. Bahkan tempat pelantikannya orang-orang takwa, orang-orang soleh ada di dalam masjid pada umumnya. Ya, pada umumnya pelantikan, ya, seleksi orang-orang bertakwa ada di dalam masjid. Makanya jangan sampai kita
tiap hari ke istana. Pasti dia punya hubungan dekat dengan presiden. Apakah dia ajudannya, apakah petugas-petugas apanya gitu ya. Kenapa? Karena punya hubungan dengan presiden. Kalau kita memang gak punya hubungan dengan presiden, seumur umur belum pernah ke istana masuk gitu. Emang apa ya, kagak ada kepentingan apa-apa sama presiden, kita mah rakyat biasa gitu, kan begitu. Tapi begitu sama Allah punya hubungan, nah itu sebuah keistimewaan. Kenapa? Karena dia memang berhajat ya, butuh banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah pentingnya kita menjaga hubungan dengan masjid. Makanya kalau bisa belajar betah di masjid. Ada, kalau kita masuk masjid itu jangan pernah lupa niat i'tikaf. Kita duduk aja di masjid dapat pahala. Yang penting niat i'tikaf. Saya niat duduk i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Dapat itu, duduk dong tuh di masjid. Nggak ngapa-ngapain, duduk aja gitu di masjid. Dapat pahala dengan sebab i'tikaf di masjid. Gitu. Ya. Kalau duduk di rumah, duduk di warung kopi, ya kan? Duduk di warung nasi uduk, duduk di terminal, ya kagak ada pahala itu mah. Tapi kalau di masjid duduknya aja, masya Allah, turun rahmat Allah. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, innal malaikata la tusalli ahadikum madama fi musallakum. Sungguh malaikat memohonkan ampunan kepada kalian selama kalian betah di dalam masjid. Bertahan kita di dalam masjid, selama itu malaikat mendoakan kita, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah kasihani dia. Itulah doanya para malaikat. Maka penting banget kita menjaga hubungan dengan masjid minimal 5 waktu berjamaah. Karena di dalam berjamaah ini bapak-bapak, derajat demi derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, derajat yang bakal diangkat oleh Allah terkait orang ke masjid. Yang pertama, dia dengan datangnya ke masjid berarti dia memenuhi panggilan Allah. Beda orang sholat di rumah ya, orang sholat di rumah nih, dia nggak datang ke masjid, itu dia berarti ada yang kurang dalam ibadahnya. Apa kurangnya? Enggak memenuhi panggilan Allah. Kan itu kan azan sebenarnya panggilan Allah hakikatnya. Jadi azan itu Pak, sebenarnya sejatinya azan itu bukan cuma sekedar informasi masuk waktu. Ya. Kalau kita pengen tahu informasi waktu sholat masuk, cukup di rumah kita lihat jam, atau mungkin di TV ada tulisan waktu zuhur masuk misalnya gitu. Ya, seperti itu misalnya. Atau kita hafal jadwal sholat masuk waktunya. Tapi azan ini lebih daripada itu undangan. Jadi kita diundang sama Allah lewat pelantara muazzin. Kayak ini, kayak petugas, bukan petugas namanya. Iya, kalau kita hajatan tuh, ya kalau kita hajatan nih, kan kadang-kadang yang undang bukan kita ya langsung. Ada yang juga nyebar undangan tuh, dia yang nyetak undangan, dia yang nyebar. Jadi kadang-kadang tuan rumah cuma ngutus doang, ya. Dia bukan gak turun langsung ke rumah kita, datang itu atau kagak ya. Iya. Padahal mas sunnahnya langsung. Kalau pengen dapat pahala sunnahnya langsung sebenarnya. Kita mau hajatan nih, kita datang atau silaturahmi. 1000 orang. 1000 undangan. Kalau pengen dapat pahala gitu, ya kita datengin atau. Tapi kan nggak ada. Ya kalau mungkin kesibukan atau lain sebagainya, kita ngutus orang yang buat undang. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ngutus muadzin, itu muadzin ya, masya Allah, dakwah yang paling hebat akhir zaman nih, yaitu ajakan menuju Allah. Macam-macam ngajak menuju Allah, lewat azan kita bisa niat. Ketika kita mau azan, ya Allah saya niat azan nih mau ngajak orang menuju ya Allah, niat begitu. Itu pahalanya besar. Nah kita ketika mendengar azan itu sebenarnya kita dipanggil sama Allah. Allah yang undang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita dipanggil
dipanggil oleh Allah SWT. Nah ketika kita memenuhi panggilan tersebut, berarti kita punya keistimewaan. Satu, ngapa? Memenuhi undangan. Kita kadang-kadang Pak kalau diundang sama orang nggak datang itu kayaknya malu. Kalau ketemu di jalan itu kan, nggak datang lagi undangan. Ketemu bisa lagi di jalanan gitu ya. Itu ada perasaan malu gitu. Kenapa? Karena memang yang ngundang kita ini ya orang yang kita kenal atau misalnya orang yang selama ini baik-baik sama kita kan begitu. Kita pikirin. Coba sekarang kita belajar menghadiri kebaikan Allah yang begitu banyak sama kita, nggak pernah lepas-lepas, nggak pernah stop-stopnya kebaikan Allah. Ketika kita diundang itu harusnya perasaan gitu tuh Pak. Jadi kita naik ke tempatnya. Jadi jangan nggak ke masjid itu punya perasaan sama Allah biasa-biasa aja gitu, kayak orang nggak kurang gitu, kayak orang nggak punya kekurangan. Padahal kalau kita menyadari bahwa itu sebuah kekurangan, itu jauh lebih baik tuh daripada orang yang nggak punya perasaan sama sekali. Minimal gitu, aduh nyesel itu, ada nyeselnya, ada malunya, nggak enak hatinya di saat kita nggak datang ke masjid. Kenapa? Karena sebenarnya Allah yang undang. Ya. Kita kadang malu kalau nggak datang kondangan, diundang kita nggak datang. Padahal dia utusan sih kan, tapi tetap ada perasaan malu gitu. Nah bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti itu ya. Itu yang pertama, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih agung daripada sholat sendirian dengan banding 27 derajat. Jadi 27 derajat itu dirinci itu sama ulama. Derajat yang pertama itu adalah naiknya pangkat besok di akhirat ketika dia dapat memenuhi undangan muazzin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, kita kalau sholat di rumah sama sholat di masjid, kita akan berbeda penampilan. Ya, kan orang-orang yang punya disebutnya kewibawaan atau bahasa sekarang namanya ya punya kewibawaan, punya harga diri. Dia kalau sholat ke masjid dia pasti akan pilih pakaiannya. Dia akan pilih pakaiannya. Beda kalau kita sholat di rumah. Kita kalau sholat di rumah kadang-kadang pakai kaos sobek jadi aja tuh. Ya kaos sobek nih enak adem, kaos oblong sobek. Kita sebenarnya karena nggak ada yang ngeliat, nggak ada orang gitu. Tapi begitu kita mau ke masjid, kalau kita nggak punya nggak punya kewibawaan, nggak punya nilai, kadang-kadang bini kita ngikutin, jangan pakai baju itu, malu lecek itu, ini yang lain aja nih yang udah digosok. Oh iya itu itu milih busana aja, antara beda busana yang kita pakai di rumah dengan busana yang kita pakai berangkat ke masjid, itu bisa menaikin derajat. Malu kalau kita pakai ini ke masjid banyak orang lihat entar gitu kan. Dan ketika kita pilih pakaian yang layak buat ke masjid, nah itu juga bisa naikin pangkat, naikin derajat. Apalagi Bapak, kalau bisa ya saya kasih saran Pak, kalau Jumat itu kalau bisa putih semua. Iya, putih semua. Pakaian kita nggak apa-apa, belum pergi haji juga pakai peci haji nggak ada larangan. Ya, iya nggak ada larangan. Jadi pakaian haji mah takwa, bukan peci putih. Jadi boleh kita belum haji pakai peci putih, baju yang putih, beli sarung yang putih. Kalau bisa sandalnya juga warna putih. Sandalnya apa? Sebab Nabi katanya kalau hari Jumat itu dari ujung rambut nih sampai ke bawah, sampai kendaraan, sampai dia pakai tongkat sama batu cincinnya warnanya putih semua. Nah sekarang kita kadang-kadang jangankan makmum ya, khotib aja pakai baju jas hitam. Jas hitam, ya orang paham khotib begitu. Orang paham sunnah namanya ya. Iya katanya kan ya kalau jadi manusia sunnah itu manusia yang bersinar-sinar lagi di hari kiamat. Itu ya pakaian yang paling disukai oleh Allah baju putih. Kalau bisa memang Jumat itu sekali-kali Jumat sekali-kali kita jamak kita seragamin putih semua gitu. Kayak pakaian apa tuh pegawai negeri, kan pegawai negeri itu ada pakaian seragamnya tuh kalau Senin. Coba dah beda dewek. Kalau kagak dimarahin sama atasan, gimana sih yang pakai baju batik korpri apa namanya itu? Nah,
lu kagak pakai seragam apa? Jadi seragam itu sebenarnya udah diajarin dalam Islam. Kalau Jumat seragam semua. Bahkan guru-guru kita tuh di atas kita, seluruh guru-guru kita itu mendidik kita dengan kata-kata di antara tanda ilmu yang kagak bermanfaat ketika Jumat nggak pakai baju putih. Jumat nggak pakai baju putih, tandanya ilmunya belum manfaat nih. Kenapa? Lah karena hari Jumat disunahkan gitu. Nah, begitu juga di hari-hari yang lain ya. Nah, di hari lain kita dianjurkan memakai pakaian yang layak kita pakai untuk kumpul bersama-sama teman kita. Makanya di antara berakhlak mulia yang kepada sesama manusia adalah ketika kita berpenampilan menarik dengan kawan-kawan kita. Jadi jangan pakaian asal-asalan nyarap. Kenapa? Mau ketemu teman, mau ketemu. Jadi di antara menghormati teman, menghormati sahabat adalah berpakaian yang layak kita pakai di hadapan teman-teman kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu diceritakan dalam sirah ya, dalam sejarah hidup Nabi Muhammad. Kalau mau ketemu teman-teman, Nabi itu berpenampilan menarik, rapi penampilan. Sampai Abdullah bin Abbas ngikutin berpenampilan menarik sampai ketika akan digelar namanya ya kalau bahasa kita sekarang namanya diskusi ya, diskusi agama itu antara paham Ahlus Sunnah dengan paham Khawarij. Keluarlah Abdullah bin Abbas dengan pakaian kebesarannya. Sampai orang-orang Khawarij ngatain dia. Ya, Abdul bin Abbas dia punya pakaian penampilannya keren banget, berlebihan ini dalam Islam, begitu katanya. Dikata-katain, dinyinyir gitu loh. Apa kata Abbas? Oh, kalian bisa nyinyir aku karena kalian nggak melihat Nabi. Aku dulu ketemu sama Nabi. Kalau Nabi ketemu teman-temannya, ketemu orang banyak, dia pilih pakaian yang rapi, pakaian yang kebesaran, pakaian yang layak pakai. Sehingga kalau kamu melihat saya sudah menyinyir, apalagi kalian melihat Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, rapi pakaian. Gitu. Jadi Pak, itu diantara nilai kita berakhlak kepada sesama manusia. Ketika kumpul-kumpul dengan orang banyak, kita dianjurkan berpakaian yang rapi. Bukan kadang-kadang kita rapian kondangan masih bayang ya. Kalau kondangan masih yang batiknya harga 300.000, ya enggak? Kalau sembahyang mah koko yang 60.000 gerah banget, ya enggak? Sekali angkat takbir kira sobek ke baju. Jangan kita yang rapi. Itu ngerapiin pakaian, berpenampilan menarik di hadapan Allah, itu bisa naikin derajat. Ya, sampai pakaian kita diatur dalam Islam itu pakaian ya, pakaian diatur, pakaian apa? Pakaian yang rapi, pakaian yang layak pakai. Lebih-lebih hari Jumat dianjurkan pakai. Kalau kita malu pakai peci putih, ya udah minimal baju kokohnya ada warna putih, sarungnya punya warna putih, gitu. Itu berpakaian yang menarik. Apalagi kalau bisa kita perhias ya badan kita ini dengan yang indah-indah. Ya, sunnah kan dalam Al-Quran Allah bilang tuh, dalam Quran Allah yang bilang tuh, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, bawa oleh kalian yang indah-indah inda kulli masjidin, ketika mau ke masjid, ketika mau sholat, bawa yang indah-indah, pakaiannya rapi, pakai minyak wangi, mulutnya seger baunya, gitu ya. Pakai kalau punya batu cincin, pakai batu cincin, pakai siwak, bawa tasbih. Jadi perhiasan-perhiasan itu bawa. Kenapa? Itu bisa naikin derajat besok di akhirat. Ya Allah. Kenapa? Karena itu semua bertalian atau berikatan, berhubungan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dua, ya, satu memberi panggilan, dua berpakaian yang sopan. Yang ketiga, kenapa diangkat derajat kita sholat berjamaah? Karena kita melangkahkan kaki kita, dari rumah ke masjid itu nggak gratis, dihitung sama Allah, ada dihitung dibayar gitu. Ya, itulah Allah. Allah dalam Quran kan, Innallaha syakirun alim. Allah tuh maha berterima kasih banget. Saking terima kasihnya, semuanya ya, semuanya kita dibayar gitu berarti. Pakai bajunya dikasih pahala, diangkat derajat.
rencana berangkatnya pengen berjamaah ke masjid diangkat sampai langkah kaki kita diangkat. Tapi kalau orang kerja beda Pak. Kalau orang kerja kan yang dihitung kerjanya doang ya, kerjanya doang. Beli motornya motor dewek, kita bayar dewek motor bensin kadang-kadang itu dewek. Kalau itu diongkosin, lo kredit berapa sebulan? 1,5 juta, ya udah dari kantor tanggung. Bensin berapa habis? Sehari 3 liter, ya udah tanggung sama kantor kagak. Bensin beli dewek, kredit bayar dewek, begitu. Kalau Allah mah kagak, Allah semuanya dihitung kita. Makanya itu kita ya pengeluaran keuangan kita dalam memilih pakaian yang rapi dan sopan buat sembahyang. Ya Allah itu duit nggak dihisab itu. Termasuk uang yang kagak dihisab, beli pakaian, beli sarung yang bagus, yang rapi, yang sopan, yang berkualitas buat sholat berjamaah untuk ketemu teman-teman. Nah, gitu. Jalannya dihitung aja. Kita sering dengar ya, tidaklah seorang melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, melainkan angkatan kaki kanan diangkat derajat, angkatan kaki kiri dihapuskan dosa-dosanya. Nah, itu namanya naik derajat. Itulah keutamaan daripada sholat berjamaah. Selanjutnya, ya masuk masjid nih, itu doa yang tadi kita baca tuh naikin pangkat. Ya, doa dari tadi ya, dihafalin ya Pak. Kalau bisa dihafalin, dibaca, dipraktekin setiap datang masjid, biar dosa-dosa kita bersih diampunin. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Itu Pak bisa jadi nanti di akhirat kita kaget ngelihat tempat posisi kita dimuliakan oleh Allah. Kita tanya, ya Rabb, dari mana ini tempat begini megah indah buat saya? Saya rasa saya nggak ada amal. Ada kamu amal, kamu nggak sadari. Disangka kamu kecil, padahal besar balasannya. Apa itu? Di saat kamu masuk masjid, doa yang kamu baca sama dengan yang dibaca Nabi. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Buka sendal aja kita nih naik pangkat Pak. Buka sendal. Kita nih selama ini kan kalau buka sendal ya bebas-bebas saja. Coba sekarang kita buka sendal ngikutin Nabi dah. Ngikut Nabi. Benar. Nabi itu kalau lepas sepatu, lepas sendal kaki kiri dulu. Jadi kalau pakai kanan, pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, pakai sendal, pokoknya yang sifat-sifat pakai, nah itu kanan dulu. Entar kalau mau melepas deh kiri. Untuk apa? Niatin di hati kita mau ngikut Nabi gitu. Sebab kita pengen dapat cinta Allah nih cuma satu jawabannya. Apa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu beneran cinta sama Allah, ya fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi. Cara pakaianku, cara adatku, cara ibadahku, ikuti aku. Kenapa? Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kalian. Jadi cinta cintanya Allah kepada kita bergantung ngikut sertanya kita kepada apa semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ntar kalau kita buka sendal, buka sepatu di luar masjid itu dekat mau ke teras, itu kan otomatis kalau kita buka kiri duluan, kiri kita nginjak teras masjid. Katanya tadi suruh kaki kanan. Ya, katanya kalau kita nginjak teras masjid, jangan kita kaki kiri, kaki kanan. Lah kalau kita lepas duluan sepatu atau sendal, otomatis kaki kiri kita nginjak teras. Oh, gini siasatnya. Jangan langsung nginjek teras kaki kiri kita. Nginjek sendal dulu. Jadi kita buka kaki kita injek ke sendal kita, sepatu kita injek ya. Baru kita lepas kaki kanan, langsung injek teras masjid. Ini yang begini Pak, kecil, sepele, ya Allah, tapi apa halnya besar. Gitu katanya. Sampai Nabi katakan dalam sebuah hadis itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan amal kecil. Ya, amal kecil nih, itu sepele. Jangan remehin. Kenapa? Bisa jadi di situ ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah ada di situ. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu Pak, ridho Allah di mana tuh. Di amal besar kita nggak tahu, di amal kecil. Coba mulai menghargai amal kecil. Buka sepatu, buka sendal kiri. Itu mau di rumah kayak mau di masjid gitu ya. Coba kalau di masjid kita nginjak terasnya tetap kaki kanan. Nah itu berdoanya nambah derajat. Buka sendalnya ngikutin seperti yang Nabi lakukan, itu juga sama, bisa menjadi sebab diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak,
satu sunnah Nabi itu nilainya lebih bagus daripada dunia isinya. Ya Allah, saking mahalnya itu ya sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi saking mahalnya nanti di akhirat bayarannya lebih bagus daripada dunia isinya. Orang ngamalin sunnah Nabi ini satu, tiba ngelepasin sendal kaki kiri duluan itu sendal atau sepatu itu mau dibayar sama dunia isinya, kata Allah terlalu murah. Nanti aja ada bayarnya di akhirat. Karena sunnah Nabi itu nilainya mahal. Satu sunnah itu kalau kita hidupin bisa menjadi sebab kebersamaan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Pak, kebersamaan Nabi Muhammad berarti kan ya apa namanya? Kapling apa? VIP ya, surga yang bersama Nabi Muhammad. Siapa itu mereka? Mereka yang berjuang satu sunnah aja dihidupin oleh dia, ya akan menjadi sebab yang akan berada pada kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu ya yang mau naikin derajat banyaknya di dalam masjid bakal kita berjamaah, di antaranya adalah di antara ini ya, ketika kita meluruskan shaf itu naikin derajat. Karena kata Imam, istawu sufufakum, luruskan barisan, rapatkan barisan, jangan renggang ya. Nah itu ketika kita meluruskan barisan itu juga punya keistimewaan. Bahkan katanya ya dalam semua hadis dikatakan benar atau tidaknya hati seseorang, lihat aja barisan sholatnya lurus nggak, lempeng nggak. Kalau lurus lempeng barisannya, ini berarti hatinya pun lempeng. Tapi kalau acak-acakan barisan asal-asalan, nah beres hatinya gitu. Nah ini namanya rincian daripada 27 derajat. Ntar ada lagi amin bareng Pak. Kalau amin kita bareng ya, amin itu bareng sama imam. Disunahkan amin bareng sama imam. Dalam sebuah hadis dikatakan ya man wafaqa ya takminal imam, siapa orang yang bisa bareng aminnya dengan imamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah dengan sebab memperjuangkan amin bersama imam. Walau makanya imam kalau aminnya keras biar ngikutin makmumnya. Amin. Naik pangkat gitu aja tuh, masya Allah. Amal kecil tapi punya keutamaan bareng amin bersama imam. Apalagi itu naik derajat takbiratul ihram ya Pak, bersama imam. Takbiratul ihram bersama imam naikin derajat. Cuman maksudnya membarengi imam di sini setelah imam selesai ya, jangan bareng. Kalau bareng nggak sah sholat kita. Ya, jadi kalau kita mau takbir, usahakan imamnya setelah selesai daripada mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, kita baru mulai di situ. Setelah imam selesai, kita baru mulai. Jadi kalau kita imam masih Allah, kita jangan dulu ya, jangan mulai dulu. Kalau kita mulai dulu nggak sah sholat kita. Itu banyak tuh kalau hari Jumat kita dapatin kadang-kadang imam Jumat lama takbirnya Allah, di belakang aku udah Allah, nggak sah tuh. Ntar dulu kejabar dulu imamnya Allahu Akbar. Nah, kita baru mulai di situ. Itu maksud daripada ya menyertai takbiratul ihram bersama imam. Itu naik derajat juga itu. Jadi jangan kita ketumpulan apa aja dikerjain. Imam udah takbir rapi, apa aja kita jangan. Udah langsung fokus kejar imam. Allahu Akbar. Itu menjadi sebab naik pangkat kita. Ya. Kemudian Bapak-bapak niatin ya. Kalau kita ngaji kayak gini, niat ngaji, niat semua yang berjamaah, niat nyambung silaturahim sama keluarga kita sama muslim. Ini juga sama, menjadi naik pangkat. Jadi niat, jadi pasang niat dari rumah yang banyak. Saya mau di panggilan azan, saya mau silaturahmi, ketemu si anak terjabat tangan, juga orang yang berjabat tangan dengan kaum muslimin itu akan menumbuhkan rasa cinta katanya. Kan begitu. Dalam sebuah hadis dikatakan la tadkhulul jannata
saling senang, nggak ada benci di antara kalian. Ya, kemudian nggak akan terjadi saling cinta di antara kita, ya, kecuali kita berjumpa. Begitu udah berjumpa, tidak ada perjumpaan yang membawa kecintaan selain lebih daripada berjabat tangan. Makanya itu habis sembahyang dibiasain jabat tangan, salaman. Kenapa? Biar hilang. Ini nih Pak, sirnya nih, rahasia jabat tangan. Ketika kita berjabat tangan sama kawan kita, tuh, ya, dengan salam yang hangat, itu akan menimbulkan rasa cinta dan otomatis kebencian rontok di hati kita. Kenapa? Itulah dahsyatnya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga hubungan kita dengan masjid. Mudah-mudahan inilah ya menjadi sebab kita besok dimuliakan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis kan besok di hari kiamat yang dapat naungan Allah di hari panasnya yang luar biasa, lelah, capek, aduh ya Rabb. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin ya rabbal. Iya, itu diantaranya orang yang dapat outing. Kalau orang nonton bola tuh di stadion ada ya ruangan nonton khusus dia mah, ya pakai tutup-tutup aman, ya. Iya. Di hari kiamat juga begitu modelnya, ada perkumpulan yang besok dia di ruangan khusus dimuliakan, ruang VIP. Siapa itu mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang punya hubungan dengan masjid. Punya hubungan dengan masjid. Ketika kita hubungan ke masjid sering bertemu begini Pak, insya Allah akan tumbuh di hati kita saling cinta mencintai. Inilah yang disebut dengan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita nggak bergaul juga sama teman-teman kita di masjid, ya kita khawatir ya ibadah kita yang di rumah ini diterima apa kagak juga kita nggak tahu. Tapi kalau berjamaah udah pasti terimanya. Begitu. Ya sembahyang nih kalau sendirian, kita sendirian, ya namanya barang sendirian, kita bukan siapa-siapa kecuali kita wali kali, betul kan? Iya, sembahyang sendirian juga langsung diterima. Lah kita wali bukan apa bukan, sembahyang dewek pun rumah. Coba kita nyampur, bergabung di masjid. Kenapa? Karena kita nggak tahu, siapa tahu di masjid ada orang yang mulia di hadapan Allah. Karena Allah lihat dia, maka Allah terima sholat kita. Ibadah begitu, ibadah kalau rambutan mah kita rambutan pentil dah. Rambutan pentil masih perlu membeli. Ya udah kalau kita gabung sama rambutan matang kan kita ke bawah juga ya. Satu tangkai kan rambutan kagak matang semua. Ada yang pentil nyatu, makanya ada pentil 2 biji, tetap aja ke bawah juga, keangkut juga, bernilai juga, kan begitu. Nah begitulah fadilah tentang keutamaan kita sholat berjamaah. Makanya mudah-mudahan kita bisa jaga sholat berjamaah kita. Ini sebuah tanda manfaatnya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak malam Jumat ya, malam Jumat depan kita mau maulid, ya. Mari sama-sama kita ikut andil, niatin andil kita mau carbuk gitu ya, cari muka dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini termasuk syiar Islam ya. Orang yang mengagungkan syiar Islam berarti punya ketakwaan di hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mensyiarkan agama Allah termasuk maulid adalah syiar Islam. Kalau kita ikut andil dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan macam-macam yang potensi kita punya, kita kerahkan untuk mensyiarkan maulid, maka ini bisa jadi penyebab Allah Subhanahu wa taala berikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, keutamaan maulid udah sering kita dengar ya. Banyak kemuliaannya, keutamaannya memperingati maulid, bukan cuma sekedar seremonial pacaran gitu aja, kagak. Itu di dalamnya mengandung nilai kecintaan yang tinggi. Bahkan dikatakan di mana orang hadir maulid maka berarti dia hadir ke taman surganya. Kenapa ke taman surga? Karena di dalam maulid itu dibacakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya biasanya kalau kita hadir maulid, ya yang paling inti kita ikutin tuh acara pembacaan maulid. Nah, itu pembacaan maulid, disitulah inti memperingati maulid, karena di dalam memperingati
maulid yang kita keluarkan, yang kita korbanin, itu di dalamnya ternyata mengandung pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dulu ulama besar Al-Imam Hasan Basri, ya, Imam Hasan Basri adalah tokoh tabi'in, ya, tokoh tabi'in, ya, ulama dari kalangan tabi'in. Dia beliau berkata, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, emasnya sebesar Uhud, aku akan salurkan di dalam rangka pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya membaca sejarah Nabi Muhammad, ya, perlu ada pengorbanan harta. Seandainya emas sebesar gunung Uhud saya punya, saya mau, ya, habisin buat berapa? Karena di dalamnya ada bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir nanti, dan kita bisa hadir, kita bikin semarak hadir maulid. Intinya itu dia, pada pembacaan maulid. Kalau ceramah-ceramah ya tambahan lah, ya, tambahan. Apalagi kalau bisa kita undang maulid, memang penceramah-penceramah yang memperkenalkan tentang Nabi Muhammad agar kita pulang cinta Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kita kalau undang ceramah itu dalam peringatan maulid, memang kita punya amanah besar dari umat yang nyumbang. Biar apa? Biar mereka datang kenal Nabi Muhammad, mereka pulang cinta sama Nabi Muhammad. Begitu. Ya, jangan kita disuguhin acara maulid politik lagi jadi sumpah. Kita di rumah udah sumpah, datang maulid sumpah lagi kan. Jadi bikin lega hati para jamaah yang hadir dengan kita menyampaikan akhlak-akhlak indah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.